Shalom, saudara Jakarta Live. Shalom everyone, Jakarta Ya, Live. kita akan memulai ibadah kita. We're going to start our Sunday service. Mari siapkan hati. Let's prepare our hearts. Biarkan Tuhan yang memenuhi kita dengan sukacita dan damai-Nya. Let God fill us with joy and peace today. Oke, God bless. God bless you. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Shitty
was so hard to see it. Took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give up, we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion, giant fall when you stand undefeated. Every battle you won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. Let all of the striving cease. This is my victory. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. Let all the striving cease. This is my victory. You are my champion. Giant fall when you stand undefeated. Every battle you won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking down. I have the authority Jesus has given me.
me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it. Conquered it all. You conquered it all. You conquered it You enriver me with a melody. You surround me with a song. I'm delivered from my enemy till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear, for I
Because we're child. no longer slaves. Karena kita adalah orang-orang Oh, yang sudah I'm no dimerdekakan. longer Because we have a been set free. slave to fear. I am a child of God. I'm no Longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. We no longer slave. Yes, Jesus. Thank you, Lord God. Amin. Saudaraku, My brothers and sisters, mari kita siapkan perjamuan kudus kita pagi hari ini. let's prepare our Holy Communion today. Ya. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, When Adam and Eve fall into sins, Tuhan sudah menyiapkan rancangan untuk menyelamatkan kita. God prepares the redemption plans. Dan kita tahu, saudara-saudara, And we know, brothers and sisters, pada waktu Yesus turun ke dunia, when Jesus came down to the earth, Dia datang untuk memenuhi panggilan Tuhan. He came to fulfill His plan. Dia datang untuk memerdekakan kita. He came to set us free. Dia memilih untuk taat kepada Bapa. He chose to obey to the Father. Dia memilih taat sampai di kayu salib. He obeyed until on the cross, Karena Dia tahu because He knew bahwa panggilannya adalah untuk menghapuskan dosa umat manusia. that His calling is to erase all humankind's Dan pagi sins. hari ini, saudara-saudara, And this morning, brothers and sisters, kita akan mengingat apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. we will remember what Jesus has done for all of us. Setiap pengorbanan yang Dia lakukan di kayu salib. Every sacrifices that He has done up until on the cross. Sama seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan. Like the song that we just sing, Kita bukan lagi budak atau hamba dari dosa, we are no longer slaves for sins, tapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. but we are people who has been set free. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, diampuni dosa-dosanya. And we are the people who has been set free and being redeemed. Mari kita angkat elemen perjamuan kudus Let us di lift it tempat up, kita masing-masing. the elements of the Holy Communion everywhere you are right now. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Pagi hari ini kami mengingat perbuatan-Mu yang ajaib. This morning, Lord Jesus, we would like to remember your amazing work. Pagi hari ini kami mengingat Tuhan, ketaatan-Mu di kayu salib. This morning, Lord Jesus, we want to remember your obedience on the cross. Kami mengucap syukur Tuhan, We would like to thank you, God, buat tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. for your body has been broken for us. Untuk tubuh-Mu Tuhan yang menanggung kelemahan-kelemahan tubuh kami. For your body carry our weaknesses. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan. And we would like to take part of this Holy Communion. Dan inilah tubuh-Mu Tuhan. And this is your body. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Mari kita makan. Let us eat. Mari kita angkat jus atau anggur yang sudah saudara siapkan. Let us lift up our juice or our coffee that we already prepared.
Terima kasih Tuhan buat darah-Mu Thank you, God, for your blood yang telah juga dicurahkan bagi kami that has been poured out for us untuk mengampuni setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan Tuhan. to forgive every sins that we have, Untuk membebaskan kami Tuhan to set us free dari setiap belenggu-belenggu dosa Tuhan. for every chains, Lord, Dan mengangkat kami masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. and to lift us up high in your kingdom. Terima kasih Tuhan. Thank you, God, Di dalam nama Tuhan Yesus. in the name of Jesus. Mari kita minum saudara-saudara. Let us drink. Saudara-saudara, kita akan mengambil waktu 1-2 menit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Brothers and sisters, we'd like to have Yeah. 1 or 2 minutes to give thanks to God. Yes. Mari kita syukuri setiap anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kita. Let's give thanks for what He gave us in our lives. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Kau sungguh ajaib Tuhan. Ya, kami aman di dalam Engkau Tuhan. We are safe in you, Lord, Karena damai sejahtera-Mu melingkupi kami Tuhan. because your peace covers us, Karena Roh Kudus-Mu ada menyertai kami. because your Holy Spirit is with us. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Ya. Dan saudara-saudara, kita juga akan berdoa pagi hari ini untuk saudara-saudara yang mungkin mengalami kelemahan tubuh And, atau merasakan sakit di bagian tubuh saudara. and brothers and sisters, we're going to pray for everyone who has weaknesses today or you are sick today. Ya, kita akan berdoa dan percaya kepada Tuhan. And we will pray and we will trust in Him. Mari kita berdoa saudara-saudara. Let us pray. Bapa, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Father, in the name of Jesus, we bahwa declare setiap kelemahan-kelemahan kami telah Engkau tanggung di kayu salib. for every weaknesses that we have, Lord Jesus, Kami you have put it on the cross. kami bisa berseru bahwa kami adalah orang-orang yang dimerdekakan. We can shout that we are people who has been set free. Kami bisa berseru bahwa kami adalah orang-orang yang disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. We can shout, Lord Jesus, because we have been healed and we have been set free in the name of Jesus. Dan kami percaya oleh bilur-bilur darah-Mu setiap sakit penyakit kami yang kami alami pagi hari ini telah disembuhkan di dalam nama Yesus. And we believe by the stripes of your blood, Lord Jesus, every weaknesses and every sickness, Lord, in our bodies has been healed in the name of Jesus. Dan kami perkatakan kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada. And we declare, Lord Jesus, your Holy Spirit covers us everywhere we are right now, Lord Jesus, in the name of Jesus. Memulihkan setiap hati kami yang berbeban berat. Heal every burden, Lord Jesus, that in our lives, Dan menggantikannya dengan sukacita. and replace it with joyful heart. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan In the Yesus. name of Jesus. Ya, saudara-saudara, kita percaya bahwa oleh kuasa-Nya kita telah disembuhkan. Brothers and sisters, we believe by the power of Him we are healed. Ya, dan pagi hari ini kita juga akan mengambil waktu untuk perpuluhan dan persembahan. And this morning we will have tithe and offering. Dan saudara-saudara bisa melihat di deskripsi dan ada di layar rekening dari akun Jakarta Live. And you can see the bank account number in the screen or in the description. Ya, mari kita berdoa. And let us pray. Tuhan, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu sepanjang minggu ini. Father God, thank you, Lord, for your protection and your provision these days. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami. And we believe, Lord Jesus, you are Emmanuel who is with us. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus waktu kami memberi.
And we pray in the name of Jesus, when we give, hati kami dipenuhi dengan sukacita Tuhan. our hearts will feel joyfulness, Lord. Karena kami tahu Tuhan bahwa setiap persembahan dan perpuluhan yang diberikan, Because we know every tithe and offering that we gave, kami akan gunakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. we will use it to expand your kingdom. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Di dalam nama Tuhan In the Yesus. name of Jesus. Selamat memberi saudara-saudara, dan kita akan melihat pengumuman. Happy giving, Saudara-saudara everyone. bisa menyiapkan teh dan kopi sebelum kita mendengarkan ibadah atau khotbah siang hari ini. You can see the announcements and you can prepare your coffee or tea. And after that, we will hear the sermon. Oke, Tuhan Yesus berkati. God bless you. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Berjalan sini sana, ku mencari sini sana, ku berputar sini sana, tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Ku berjalan sini ke sana, ku mencari sini ke sana, ku berputar sini ke sana, tiada yang seperti Dia. Ku berjalan sini ke sana, ku mencari sini ke sana, ku berputar sini ke sana, tiada yang seperti Dia. Ku berjalan sini ke sana, ku mencari sini ke sana, ku berputar sini ke sana, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Dia. Ya, salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, ladies and gentlemen and brothers and sisters. Oke, minggu lalu kita sudah mendengar kisah tentang Petrus. Last week, we hear about Peter, Bagaimana Petrus memiliki hati yang lembut. on how he has a soft heart Bagaimana dia memiliki hati yang mudah untuk bertobat. and he has a repentant heart. Dan hari ini And today, saya juga akan membagikan kisah tentang Petrus. I would like to share about Peter, Tapi dari sisi yang berbeda. but from a different side. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Before we go into the sermon, let's pray. Bapak, terima kasih buat semua anugerah-Mu yang luar biasa. Father God, thank you, Lord, for your amazing blessings, Lord. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Thank you, God, for your protection. Pagi hari ini kami menyiapkan diri kami This morning, we are preparing ourselves untuk mendengar dan menyerap semua yang dari Engkau.
to listen and to absorb everything that comes from you. Bekerjalah dengan kuat Roh Kudus. Work, Holy Spirit, Dimanapun kami mendengarkan khotbah pagi hari ini Tuhan, everywhere we listen about this ada sermon. kuasa-Mu yang menjamah kami Tuhan. There's power of yours touching us. Dan biarlah firman-Mu ini mengubahkan kami dari dalam. Let this passage, Lord, let this word of God changing us inside out, Sehingga ketika kami mengalami situasi yang sulit, so that when we face something hard, kami bisa menghadapinya sesuai dengan firman-Mu. and we can face it according to your word. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Urapi hamba-Mu Tuhan dan Stella sebagai penterjemah. Anoint your servant, Lord, and Stella as an interpreter. Kami sepenuhnya tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu. We humbly come before you, Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Oke, saudara-saudara. Jadi kita akan membaca dari Yohanes 18 ayat yang ke-8 sampai 10. So we will read from John 18, verse 8 until 10. Ya, mungkin ayatnya saat ini pendek aja. Probably this is like a short word verse. Ya, tapi saudara juga bisa melihat ya di versi bahasa Inggris di layar. And you can read it in English version on the screen. Jadi Yohanes 18 ayat 8 sampai 10 ini adalah kisah di mana Yesus akan ditangkap. So John 18 verse 8 until 10 is where Jesus is being captured. Dan inilah jawaban Yesus kepada orang-orang yang akan menangkapnya. And this is Jesus answered for everyone who is going to capture him. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Tuhan yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Oke, saudara-saudara, jadi waktu kisah ini terjadi, So when this event occur, di dalam pikiran saya itu seperti ada gambaran. in my mind there's this picture. Ya, saya ada gambaran bahwa ini adalah Petrus yang sudah berjalan dengan Yesus selama 3 tahun. I have this picture that this Peter walked with Jesus for 3 years. Ini adalah Petrus yang dia bisa berjalan di atas air. This is Peter who can walk on the sea. Dan dia adalah orang yang berdiri dengan iman. And he is a man who stands on his faith. Tapi ketika prajurit-prajurit datang dan ingin menangkap Yesus, apa yang terjadi? But when the soldiers are going to capture Jesus, what is going to happen? Petrus mengeluarkan pedangnya dan memutuskan telinga hamba imam besar itu. Peter drew out his sword and he cut off the ear of the priest servant. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? So what is going on? Mengapa Petrus sampai bisa melakukan hal yang seperti itu? Why Peter do that stuff? Ya, kenapa Petrus yang adalah seorang yang murid yang berjalan di atas air menjadi murid yang memutuskan telinga hamba imam besar itu? Why Peter, who walked on the sea, he did like struck his the servant ear? Ya, saya percaya bahwa orang-orang menyebutnya sebagai titik didih. I believe it. People called it boiling point. Jadi titik didih itu adalah, saudara-saudara, titik di mana cairan pada suhu tertentu dia akan berubah dari cairan menjadi uap. So boiling point is where in the certain point the liquid or the fluids will become a gas. Ya, dan kita semua memiliki titik didih yang berbeda-beda. And we are all have different kinds of boiling point. Ya, kita bisa bilang bahwa itu kan Petrus, dia memang tipikal orangnya meluap-luap. We can say, well, it's Peter. He have this character that he is Meledak-ledak ya. He do stuff. Ya, tapi saya suka sekali dengan Petrus. But I really like Peter Karena dia menunjukkan hal yang real atau nyata. because he showed the real things. Ya, sama seperti waktu kita berjalan dengan Tuhan.
It's the same when we walk with Jesus. Pasti ada titik di mana kita mengalami situasi yang mencapai titik didih sehingga itu meledak. There must be some events that when we reach our boiling point and we blow up. Dan Petrus membuat kita tidak terlihat buruk sekali. And it shows that Peter shows us that we're not really bad. Ya, kita masih manusia. We are still human. Dan saya sebagai tubuh Kristus mau ajak untuk saudara-saudara kita berhenti bermain-main. I would like to encourage you to not play around. Ya, kita berhenti berpura-pura bahwa kita ini tidak memiliki titik didih. Let's not pretend that we don't have boiling point. Kita ini bukan malaikat, saudara-saudara. We are not angels. Mari kita menjadi real Let's be real bahwa kita manusia yang memiliki emosi. that we are human that have emotions. Tapi jangan berhenti di sini But let's not stop from here karena pesannya belum selesai. because the message is not Oke, finished. saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk melihat konteksnya. So let's see the context of this story. Kenapa Petrus bisa mencapai titik didihnya? Why he reached up his boiling point, Sehingga dia mengeluarkan pedang dan memutuskan telinga hamba imam besar itu. so that he drew out his sword and struck his the servant's ear. Ya, saudara harus melihat bahwa Petrus ini adalah orang yang 3 tahun sebelumnya You should know that Peter is someone who 3 years before sebelum kejadian ini, before this event, ya, dia itu meninggalkan seluruh pekerjaan dan karirnya. he left all his jobs and all his career, Ya, dan dia mengikuti seorang pria yang dia tidak kenal. and he follows a man who he doesn't really know. Bukan hanya mengikuti, dia juga menginvestasikan hidupnya selama 3 tahun penuh untuk pria ini. He just not follow him, but he invests himself to follow this man Ya, selama 3 tahun penuh. for 3 whole years. Dan hanya untuk menemukan bahwa pria ini akan ditangkap. And he found out that this man is going to be captured. Dan inilah yang membuat Petrus sampai pada titik didihnya. And this makes Peter reach up his boiling point. Ini adalah titik di mana Petrus merasa terpojok. This is where Peter felt like cornered. Sehingga dia mengeluarkan pedangnya. So he drew out his sword. Dan coba mari kita pikirkan lagi. And let's think about this again. Pikirkan apa yang harus Petrus katakan kepada keluarganya. And what is going to be, what is he going to say to his family? Ya, mungkin keluarganya menganggap dia gila karena dia sudah meninggalkan pekerjaan yang selama ini dia ketahui. Maybe his family will say he's crazy because he left everything that he knows. Bahkan untuk menaikkan situasi panasnya atau temperaturnya, Even when is to reach up the boiling point, pada waktu itu Yesus duduk di mana Yesus bercerita bahwa dia akan membangun sebuah kerajaan. Jesus sit up and he shares that he will build a kingdom, Kerajaan Allah. kingdom of heaven. Dan tiba-tiba Petrus mengetahui Yesus berakhir di kayu salib. And then Peter realized that the man he followed end up on the cross. Jadi wajar, saudara-saudara, So it's human. it's real. Ya, Petrus sampai marah dan dia mengeluarkan pedangnya. And he was angry and drew out his sword Karena dia mau mempertahankan apa yang dia percayai. because he defend what he trusts. Dia tidak mau apa yang dia percayai diambil dari dia. He doesn't want what he believe taken from him. Jadi dia mengeluarkan pedang dan siap mempertahankan. So he drew out his sword and he's ready to defend it. Tapi saudara-saudara, fokusnya atau masalahnya bukan pada apa yang kita percayai. But brothers and sisters, the focus is not on what we believe. Tapi masalahnya adalah Petrus telah mencapai titik didihnya. But the problem is Peter is already reached up his boiling point. Baik, saudaraku, kita perlu tahu, Brothers and sisters, we need to know kita tidak akan bisa berkembang sampai kita belajar untuk menaikkan titik didih kita. we will not grow until we learn to reach to level up our boiling point. Ya, kita tahu bahwa ayat Alkitab mengatakan kita tidak akan dicobai melampaui batas kekuatan kita.
We know that the Bible said that we will not be tempted beyond our capability. Ya, jadi kalau saudara ingin kapasitas saudara dinaikkan, jika saudara ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, saudara harus bisa menaikkan titik didih saudara. If you want to raise up your capacity and capability, you need to raise up the boiling point. Ya, saudara mungkin tahu ya, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Probably you know this, that water boiling up until 100 degrees of Celsius. Ya, sedangkan emas dia baru meleleh di suhu 1000 derajat Celcius. And gold, it is going to be melted Ya, meleleh. melted in 1000 degrees of Celsius. Tapi emas baru mendidih ketika suhu mencapai di atas 2800 derajat Celcius. But Wow. gold is going to boiling in the 2800 Ya. degrees Celsius. Jadi waktu temperatur sudah di atas 2800 derajat baru emas mendidih. So if it's up until 2800 degrees Celsius, gold is going to boil up. Jadi bisa dikatakan bahwa emas bisa menerima panas lebih baik dibandingkan air. So we can say that gold can receive boiling or hot water, hot temperature better than water. Ya, mari kita bilang sama diri kita sendiri. Let's say this to ourselves. Saya mau berubah dari air menjadi emas. I want to change from water to gold. Oke, baik saudara-saudara. Pagi hari ini kita tidak akan fokus kepada tekanan atau situasi yang menekan di sekitar kita. This morning, we're not going to focus on what is pressuring us, Tapi kita mau fokus kepada respon kita terhadap tekanan yang terjadi di sekitar kita. we're going to focus on respond on the pressure that is around us. Ketika saudara mencapai titik didih, apa yang menjadi respon saudara? When brothers and sisters are up, you reach up your boiling point, what is your response? Karena respon saudara akan menentukan masa depan saudara. Because your response is going to decide your future. Oke, untuk memudahkannya saya akan memberikan sebuah ilustrasi. To make it easy, I will give you an illustration. Coba saudara bayangkan kentang. Let's imagine potato. Kentang itu keras ya. Potato is hard. Kalau kita lempar ke seseorang bisa biru gitu atau benjol-benjol. When we throw a potato to someone, that person is going to have like Bruises? bruises. Okay. Ya, tapi kalau saudara rebus kentang itu sampai di titik didihnya, But when you boil that potato until boiling point, apa yang terjadi? what is it going to be happen? Kentang itu akan menjadi lembek. That potato is going to be mushy. Makanya kita ada makanan yang enak namanya mashed potato. Yeah. Dia bisa jadi lembut karena dia dididihkan. Yeah, the mashed potato is really mushy because it was boiled. Ya, tapi coba saudara sekarang bayangkan sebuah telur. And now you can think about an egg. Ya, kita tahu ya dalamnya seperti cair gitu ya. Inside of an egg is really fluid. Ya, tapi coba saudara rebus telur tersebut But when you boil that egg sampai dia mencapai titik didihnya. and until it reach its boiling point, Apa yang terjadi? what is it going to be happen? Telur itu akan menjadi keras. That egg is going to be hard. Jadi intinya, saudara-saudara, So the point, brothers and sisters, intinya apa yang menjadi respon kita waktu kita mencapai titik didih kita? what is our response when we reach our boiling point? Apakah kita mau seperti kentang Are we going to be like a potato yang setelah dididihkan menjadi lembek? when it reach its boiling point, it is going to be mushy? Atau seperti telur yang ketika dia dididihkan, dia menjadi keras? Or maybe like an egg,
when it was reaching up its boiling point, it was going to be hard. Tapi ada ilustrasi yang ketiga, saudara-saudara. And then there's the third Dan illustration, ini adalah minuman favorit saya. and this is my favorite drink, Ya, yaitu kopi. and that is coffee. Apa yang terjadi ketika kopi dididihkan? What is it going to be happen when coffee is boiling up? Dia tidak berubah, saudara-saudara. It is not changing Tapi dia itself, merubah situasi yang ada di sekitarnya. but it changes the situation around it. Ketika saudara merebus kopi, kopi itu akan jatuh di bawah dan dia tidak berubah. When you boil coffee, the coffee is not going to change, and it falls down. Tapi kopi mengubah air itu menjadi kopi. And the coffee changes the water all around it. Jadi saudara-saudara, ini berarti waktu kita menghadapi tekanan atau masalah, kita bisa memilih untuk kita menjadi kentang, telur, atau kopi. So when we face some pressure, we can choose, are we going to be a potato, an egg, or a coffee? Dan saya punya contoh Alkitabiah dari 3 ilustrasi ini ya. And I have the biblical example for all of this. Ya, kita ambil contoh yang pertama dulu, yaitu kentang. Let's take the first illustration. Kita bisa lihat atau cari tahu di 1 Raja-Raja 19. Just like a potato, we can read it in 1 Kings 19. Jadi di 1 pasal sebelumnya, Elia baru saja menghabisi 450 nabi Baal. Elijah just killed 450 Baal's prophets, Dan semua orang gemetar di hadapan Elia. and everyone trembling before Elijah. Tapi di kisah 1 Raja-Raja 19 But in the 1 Kings of 19, dikatakan bahwa Isabel it said that Isabel, dia mengancam Elia. she Mengan- ya. threatened Elijah. Dia mengancam bahwa dia akan membunuh Elia. She threatened to kill Elijah. Tahukah saudara-saudara apa yang terjadi? Do you know what's happening? Elia melarikan diri. Elijah ran away. Itu adalah kisah di mana dia awalnya keras, kuat, tapi ketika dia mencapai titik didih, dia menjadi lembek. From the start, he was really strong, but then when he reached up his boiling point, he got mushy. Ya, tapi ada kisah juga tentang telur. But then there's a story about an egg. Ya, kita bisa lihat di Kejadian 4. We can see it in Genesis 4. Ini adalah kisah di mana Kain membunuh Habel, adiknya. This is the story when Cain killed his brother Abel. Ya, Kain telah mencapai titik didihnya sehingga dia tidak bisa menahan dirinya lagi dan membunuh adiknya. Cain reaches up his boiling point and he killed his brother Karena dia iri, persembahannya tidak diterima. because he was jealous because his offering is not received by God. Ya, dan ada kisah tentang kopi juga. And then there's the story about coffee. Kita bisa sama-sama lihat dari Kejadian 41, saudara-saudara. We can see it in Genesis 41. Ini adalah kisah tentang Yusuf. This is a story about Joseph. Ketika Yusuf waktu itu dia dilemparkan ke dalam penjara. When he was thrown into jail. Tapi itu tidak mengubah sama sekali dirinya atau identitasnya. But it doesn't change him or his identity. Dia seperti kopi, dia mengubah lingkungan sekitarnya. He is like coffee. He changed his environment. Bahkan dia bisa dipercayai untuk mengelola penjara itu. Even he was trusted to manage the jail. Dan kita juga bisa lihat dari Bilangan 14, kisah tentang Yosua dan Kaleb. And we can see it and we can read it from Numbers 12. Kisah tentang Yosua dan Kaleb. It's about Joshua and Caleb. Mereka berdua adalah salah 2 orang dari 12 pengintai. They were a part of the spies, 12 spies. Ketika mereka kembali dari pengintaian, 10 orang menyatakan kita tidak bisa melawan bangsa di dalam tanah perjanjian. When the spies came back,
10 of them said that they cannot enter the promised land. Tapi Yosua dan Kaleb memiliki pandangan yang berbeda. But Joshua and Caleb have a different point of view. Dan inilah yang membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. And this makes them entering the promised land. Saudara-saudara, Brothers and sisters, pilihannya ada di tangan kita. the choices is in our hands. Apakah saudara mau jadi seperti kentang, Do you want to be a potato, telur, an egg, atau kopi? or coffee? Pilihannya ada di tangan saudara. The choices are in yours hand. Saudara-saudara, sebenarnya saya ingin mendorong untuk kita semua bisa menjadi seperti kopi. Brothers and sisters, I really want to encourage all of you to become like coffee. Tapi kenyataannya kita tidak akan bisa selalu meresponi titik didih kita seperti kopi. But the reality is that we cannot always to respond our problems like coffee. Ya, kadang ada situasi yang membuat kita menjadi lemah, depresi, stres. There's some time that we face the situation and we are weak and we stressed out. Ya, tapi juga kadang-kadang kita seperti telur. Kita menjadi keras, kita menjadi sombong, kita menjadi pahit. Sometimes we are like egg that we are hardened and we become bitter and angry. Walaupun saya berharap saudara-saudara bahwa kita lebih banyak meresponi situasi kita seperti kopi ya. Even though I hope we respond like coffee. Ya, tapi sepertinya ketika kita masih ada di dunia ini, pasti kita akan mengalami titik didih yang berbeda-beda. But it looks like when we are still in this earth, we will respond and we will have the boiling point differently. Ya, jadi saya akan memberikan 3 kunci sederhana pagi hari ini. And I would like to give you 3 simple keys. Yang pertama, saudara-saudara, And the first one, Anda memerlukan saat teduh yang kuat bersama dengan Tuhan. you need a strong meditation time with God. Kalau Anda memiliki saat teduh yang kuat, titik didih Anda akan naik. When you have the strong meditation time with God, your boiling point will level up. Ya, kalau air di 100 derajat, maka saudara bisa naik seperti besi di 2000 derajat. When water for its boiling point is 100 degrees of Celsius, and you can level up until like an iron. Ya, bahkan Anda bisa menjadi seperti emas. And even you can be gold. Ya, saya ingat banget, ada masa di mana saya tidak punya hubungan yang kuat atau dekat dengan Tuhan, atau saat teduh saya berantakan. I really remember when the time when I don't really have a strong meditation time with God. Biasanya di hari itu saya mudah sekali tersinggung. Usually in that day, I was easily offended. Biasanya di hari itu saya mudah sekali untuk berteriak kepada anak saya. And usually in that day, I easily shout to my kid. Ya, saya menjadi tidak sabaran. I become not patient. Dan saya merasa bahwa kalau sesuatu tidak terjadi seperti yang saya inginkan, saya langsung marah. And I feel like when I want something to be done and it's not what I want, I became angry. Tapi ini masalahnya adalah karena saya tidak memasukkan hal-hal yang berguna untuk diri saya. But this is because that I do not put in something beneficial. Ya, karena saudara tahu ya, apa yang masuk di dalam kita, itulah yang akan keluar. Because you know that what is coming in our lives, it's going to be coming out. Ya, di Galatia 5 ayat 22 dikatakan bahwa kalau kita berjalan di dalam roh, We can see it from Galatians 5 verse 22. ketika kita berjalan di dalam roh, When we walk in the Spirit, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh, we will produce fruits of Spirit, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, and that is love, joy, peace, kesabaran, kemurahan, kebaikan, patience, kindness, goodness, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. faithfulness, gentleness, self-control. Sehingga ketika kita diguncangkan atau ketika titik didih kita atau ketika temperatur itu dinaikkan, So that when we are shaken or when we are leveling up, yang keluar adalah buah-buah roh. that
what's coming out is the fruit of the Spirit. Bahkan di Yosua 1 ayat 8 juga mengatakan, In Joshua 1 and verse 8 said, renungkanlah firman itu siang dan malam, meditate on the word day and night, dan berhati-hatilah dalam melakukan apa yang diperintahkannya. and be watchful for what he said. Ya. Dan dikatakan bahwa kalau kita melakukan itu, perjalanan kita akan dibuat berhasil dan beruntung. And it said that when we do that, we will have a successful road ahead. Ya, jadi saudara-saudara, itu adalah kunci pertama. And that is the first key. Milikilah satu teduh yang kuat. Have a strong meditation time with God. Dan kedua, And the second one, saudara perlu komunitas yang baik dan kuat. you need a good community, good and strong community. Saudara tahu ya, bahwa waktu ketika Tuhan menciptakan binatang-binatang, You know that when God created animals, Dia menciptakan tumbuhan, He created plants, Dia menciptakan alam semesta. He created the universe. Tuhan berkata bahwa semuanya itu baik. God said it is good. Jadi waktu Dia menciptakan semuanya, Dia bilang itu baik. So when He created everything, He said it's good. Sampai Until Dia menciptakan Adam. He created Adam. Tuhan berkata, tidak baik. God said it's not good. Tidak baik jika manusia itu seorang diri. It's not good if this man is alone. Jadi kita manusia itu didesain untuk hidup bersama-sama. So we are human designed to live together. Kita tidak didesain untuk hidup dalam keterasingan. We are not designed to live in exile. Ya, jadi saudara-saudara, di dalam kebersamaan itu ada kekuatan. In the togetherness, there's power. Ya, mungkin saudara bisa bilang, Tuhan, aku ini lemah. Or maybe you can say, God, I'm so weak. Aku ini bisa melakukan apa sih? What can I do? Tapi ketika saudara bersama saudara seiman yang lain, But when you with another brothers and sisters, saudara akan dikuatkan. you will be strengthened. Saudara akan bisa melakukan sesuatu lebih baik. You can do something better Karena ada saudara-saudara yang saling menguatkan di dalamnya. because there are some other people, brothers and sisters around you. Saya sudah mau selesai I'm going to be finished. dan saya akan mengundang tim Praise and Worship untuk bergabung. I invite all the praise and worship team to join. Saudara-saudara, saudara tahu ya, kenapa domba itu selalu berkumpul bersama-sama. Brothers and sisters, you know that sheep are always together. Supaya dia tidak diserang oleh serigala, mereka berkumpul bersama-sama. So that they can be attacked by a wolf. Ya, jadi serigala tidak akan pernah menyerang domba yang berkumpul bersama-sama. So a wolf they don't attack sheep who are gathered together. Tapi ketika saudara mulai menjauh dari perkumpulan atau dari komunitas yang baik, But when you pulling yourself out of a good community, saudara akan diterkam. you will be attacked. Tadi sudah 2 kunci yang saya berikan. I already gave 2 keys. Yang pertama adalah kita harus memiliki saat teduh yang kuat. The first one is that we need to have a strong meditation time Yang with God. kedua, kita harus memiliki komunitas yang baik dan kuat. And then the second one is that we need to have a strong, good community. Dan poin yang terakhir, And the last point ini is, sangat-sangat penting saudara. this is really important. Kalau kita mau menaikkan titik didih kita, If we want to level up our boiling point, kita harus fokus kepada kekekalan. we need to focus on the eternity. Kita perlu fokus kepada Yesus. We need to focus on Jesus. Rasul Paulus memberikan sebuah ilustrasi Apostle Paul gave an illustration bahwa hidup ini seperti pertandingan. that this life is like a match. Dan kita harus fokus kepada hadiahnya. And we need to be focused on the prize. Saya ingin memberikan ilustrasi terakhir. I would like to give the last illustration. Ya, bayangkan bahwa saudara ada di dalam sebuah pekerjaan. Imagine that you work in like some place.
Ya, di mana Anda bekerja dan tempat pekerjaan itu membuat Anda stres. and your workplace make you stress out. Sepertinya titik didih atau situasi atau tekanan itu terus setiap hari. It looks like the boiling point and the pressure is every day. Ya, saudara udah kayak aku nggak bisa lagi ngadepin ini. You feel like I can't do this anymore. Terlalu banyak tekanan dari atasan, There's so much pressure from my boss, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tempat teman kerja kita. from my acquaintances, Sampai saudara berdoa, Tuhan aku nggak mau lagi di tempat ini. and you pray, God, I don't want to be in this place. Bawa aku ke tempat lain Tuhan. Take me to another Berikan place. aku pekerjaan yang lain. Give me another job. Tapi saudara harus tetap menjalaninya. But you need to do it. Saudara harus paksa diri saudara bangun pagi. You need to make yourself get up every morning. Sepertinya kayak udah nggak ada semangat lagi untuk bekerja. It's like there's no excited feeling. Ya, kita jujur ya, mungkin kita pernah mengalami hal ini. Let's be honest, we experience this. Dan akhirnya tiba-tiba terjadi sesuatu, saudara diterima di tempat pekerjaan yang baru. And then suddenly you got accepted in your new place. Jadi saudara memiliki kesempatan untuk keluar dari situasi ini. So you have a chance to get out from your old place. Jadi saudara mau memberikan surat pengunduran diri. So you want to give your resignation letter. Dan saudara bisa tiba-tiba bangun pagi dengan semangat. And then you wake up excitingly. Saudara ketemu dengan atasan saudara. You meet with your boss. Terus saudara memberikan surat pengunduran diri itu. And you gave your resignation letter. Tiba-tiba saudara merasa santai ngobrol dengan dia. And suddenly you feel relaxed having conversation with him. Dan ada waktu sebulan ya sebelum dia berhenti nih ceritanya. And it looks like 1 month before he quits. Tapi setiap hari saudara jalani dengan semangat yang baru. And every day you go through the day with exciting feeling. Ya, saudara tidak lagi stres dengan tekanan dari atasan. And you have no stress anymore from your boss. Bahkan mungkin tekanannya itu bertambah besar karena saudara sudah mau keluar. Maybe your pressure is going to be more than before because you are going to go out. Ya, tapi saudara tidak peduli. But you don't care Karena saudara akan ke tempat yang lebih baik. because you will go to a better place. Saudara tidak lagi memikirkan gosip dari teman-teman sekerja. You are no longer think about the gossip from your coworkers. Apa yang mau saya sampaikan? What is it that I'm going to share? Situasinya tidak berubah, The situation is not changing, tapi cara pandang Anda yang berubah. but the way you think, your point of view is changing. Tapi fokus Anda sudah berubah. Your focus is changing. Anda tidak lagi memfokuskan diri kepada tekanan atau situasi yang terjadi di tempat kerja. You're no longer focusing on the pressure that is in your workplace, Tapi Anda sudah mulai berfokus kepada tempat di mana Anda akan capai. but you are already focusing on the next place that you're going to reach. Saudara-saudara, Brothers and sisters, kita adalah pendatang di tempat ini. we are newcomer in this place. Tidak untuk selamanya kita ada di bumi ini. Not forever in this earth. We are in this earth. Kita tidak perlu lagi pusing bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan rumah yang keren. We are no longer have to be stressed out to have a great house. Atau kayak, aduh tetangga udah punya mobil 5 nih, saya harus punya lebih gitu. Or maybe your neighbor already have 5 cars and I need to buy more. Tapi karena fokus Anda kepada kekekalan, But your focus is on the eternity. Anda akan melihat segalanya dengan cara yang berbeda. You will see everything with different point of view. Karena Anda tahu ketika Anda bersama dengan Dia di dalam hadiratnya. Because you know when you are there in His presence. Ketika Anda berada di dalam hadirat yang maha tinggi, When you are in the midst of the highest, most beautiful presence, dan Anda mulai menyembah Dia, and you start worshiping Him, itu adalah masa terindah yang bisa kita alami. and that is the most
precious and beautiful thing that is going to be happening. Tidak akan ada lagi tekanan-tekanan. There's no longer pressure. Tidak ada lagi hawa nafsu. There's no longer self desires. Ya, tidak ada lagi keinginan-keinginan pribadi. There's no longer things that we need to accomplish. Kita tidak akan lagi mengalami rasa sakit. We no longer have pain. Saudara-saudara, Brothers and sisters, ini karena kita memiliki fokus kepada kekekalan. because we have our focus on eternity. Mari kita menjadi seperti emas. Let's be like gold, Dan kita bisa bertahan ketika kita mengalami situasi yang berat sekalipun. and we can endure to face everything even though it's really hard. Yes. Thank you, Lord Jesus. Yes. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Let's come to His presence. Mari kita minta kepada Dia. Let's ask Him. Minta untuk rohnya memimpin kita. Let's ask Him to let the Holy Spirit lead us. Ya. Roh Kudus yang akan menuntun kita. The Holy Spirit will lead us. Roh Kudus yang akan memampukan kita. The Holy Spirit will enable us. Waktu kita berkata, aku tidak sanggup Tuhan. When we say, I can do this, God, Tapi Tuhan berkata, but God aku said, telah memberikan apa yang engkau perlukan. I already give what you need. Aku telah memberikan segala sesuatu yang engkau perlukan untuk engkau bisa melakukan hal yang baik. I already give everything that you need. Mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Let's work with seriousness. Ya, kita kejar hadiratnya. Let's chase His presence. Kita kejar untuk kita miliki saat teduh yang baik, yang kuat. Let's have a strong meditation time with God. Kita serap semua hadiratnya. Let's absorb every presence that Dan He jangan has. pernah tinggalkan komunitas. And never leave your community. Karena saudara dan saya diciptakan untuk hidup di dalam komunitas. Because you and I are created to be in the community. Ya, karena Tuhan berkata tidak baik jika seorang manusia sendiri saja. Because God said it is not good if a man is alone. Ya, jadi kita harus bersama-sama. So we need to be together. Dan terakhir, mari mata kita fokus kepada Yesus. And the last one, let's our eyes be focused on God. Fokus kepada panggilan yang telah Dia tentukan bagi kita. Let's focus on our calling that He has set for us. Yes, thank you Lord Jesus. Karena kami adalah orang-orang yang merdeka, Tuhan. Because we have been set free, God, Kami memiliki pilihan. and we have choices. Dan kami memilih untuk menjadi seperti emas. And we choose to be like Thank gold. you, Jesus. Kirana mashe. Rabatase. Slave to fear. I am a child of God. I'm no longer
adalah anak-anak-Mu Tuhan. We are the child of God. Kami tidak lagi takut Tuhan. We no longer have Kami fear. adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kuasa-Mu. We have been set free, Lord Jesus. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau beli dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. We have been bought by your precious blood. Kami mau Tuhan untuk menjadi seperti emas. And we want to be like gold, God. Kami ingin Tuhan mengubah situasi yang kami alami di sekitar kami Tuhan. We want to change every situation that Kami we bukan- face. Kami bukanlah anak-anak gampangan yang diombang-ambingkan oleh angin Tuhan. We are not the children that is easy to be tossed and thrown. Tapi karena kami memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. But because we have a close relationship with you. Karena kami memiliki komunitas yang baik. Because we have a good community, Karena Lord. mata kami tertuju kepadamu Yesus. Because our eyes are focusing on you. Kami akan berdiri dengan teguh Tuhan. We will stand in firm Dan kami akan berteriak atau berkata and we will declare bahwa kami adalah anak-Mu Tuhan. that we are the children of God. Dan kami akan mengalahkan dunia And we will defeat the world dengan iman kami with our faith di dalam nama Tuhan Yesus. in the name of Jesus. Pagi hari ini Tuhan, This morning, God, biarlah roh-Mu terus melayani setiap kami Tuhan. let your spirit minister us. Berkata-kata di hati kami Tuhan, Speak in our hearts sehingga menguatkan kami. so that it can strengthen us. Sehingga seminggu ke depan kami boleh berjalan dengan kemenangan bersama dengan Engkau. So that a week ahead, Lord Jesus, we will walk in victory with you. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memegang setiap janji-janji yang sudah Engkau berikan. And we will hold your promises in our lives. Karena kami tahu Engkau setia Tuhan. Because we know that you are faithful. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Pagi hari ini biarlah berkat yang dari Engkau Tuhan. This morning, let your blessings, Ya, berkat dari Engkau Bapa yang kudus, your blessings from you, Holy God, turun atas anak-anak-Mu pagi hari ini. pouring down to your children. Turun memberkati setiap apapun yang anak-anak-Mu lakukan Tuhan. Pouring down for everything that we do in our lives. Dan juga persekutuan dengan Roh Kudus. And the fellowship with the Holy Spirit Itulah yang akan menyertai kami. that is going to be with us. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Amin. Ya, saudara-saudara, ibadah sudah selesai. Brothers and sisters, the Sunday service is finished. Oke, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. See you next week.